Siapa aku? Audiba Tunggadewi Kusuma. Siapa aku? Aku menatap dalam senyap, merasa hati yang lama tak menyapa, merasa lara yang membuatku tak lagi mampu merasa. Kebertahanan diriku teriris setipis demi setipis, menyisakan goresan basah yang tak terobati. Rambutku jatuh, sehelai demi selesai. Perutku tak menggerutu, meski tak terisi 1 minggu. Siapa aku? Tanyaku yang mulai tak menyukai cat warna-warni. Aku juga tak lagi bersajak. Kertasku kosong. Udara pagi terbantah mimpi. Bulan berjaga tertemani. Terjagaku menidurkan pagi, menghidupkan malam. Tubuhku enggan menyapa manusia. Siapa aku? Tanyaku pada darah seiris, berjejer lebih dari satu. Garis 1, 2, 3, dan tak terhitung. Yang timbul setelah memuntah darah yang tak menyakitkan. Siapa aku? Tanyaku pada permukaan tembok peraduan kepala. Siapa aku? Terjawab lirih oleh sesuatu di dalam diri. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, jawabnya lagi. Semakin jelas mengambil alih sadar yang mulai menghilang. Aku bukan siapa-siapa. Hitamku terbawa tidur saat aku tak mampu lagi terjaga. Jiwaku tersesat dalam pencarian hidup yang kuharap lebih bermakna. Tubuhku perlahan mati dalam perjuangan menemukan jati diri. Bunga dalam pot. Ayu Amalia Maas. Mentari jatuh membias di kelopak matamu yang masih terpejam. Mentari jatuh membias di kelopak matamu yang masih terpejam, menyembunyikan 2 bola mata teduh yang paling kusukai. Menyembunyikan 2 bola mata teduh yang paling kusukai. Hanya mampu menatap pada mentari dan diam-diam berterima kasih. Ia bermurah hati membuatmu terpapar hangat yang damai. Menurutmu, apa yang paling kusukai dari datangnya fajar? Tidak lain karena aku akan jadi yang pertama kau pandangi dengan penuh cinta. Aku akan jadi satu-satunya. Aku akan jadi satu-satunya yang kau hujani kasih sayang tanpa batas semata-mata agar aku tetap bersamamu. Aku menyukai fajar sebanyak aku menyukai semua tentangmu. Senyummu yang selalu lebar ketika menyentuhku. Perhatianmu yang seakan tidak pernah ada habisnya ketika menjaga dan merawatku. Aku menyukaimu sebanyak kau menyukaiku. Kadang hanya bisa bertanya-tanya sendiri, mengapa kau sudi mencurahkan waktu dan kasih sayang, sementara kau tahu aku tidak akan ada selamanya di sini. Sewaktu-waktu bisa saja aku pergi tanpa bilang apa-apa, walaupun selama ini aku bahkan tidak pernah benar-benar bicara apapun. Tanpa permisi, tanya mengusik memancing resah. Tanya kadang menuntut jawab, meski kerap kali tak pernah sampai padamu. Adakah nanti perasaan kehilangan akan menjangkitimu ketika aku tak ada? Adakah nanti perasaan rindu menjalari saat aku tak lagi bisa kau pandangi? Adakah nanti perasaan kosong merongrong saat aku tak lagi bisa kau sentuh? Banyak tanya yang tak sampai, namun tetap serupa tuntutan yang meraung dalam kesunyian. Seharusnya kasih sayangmu tak perlu kau bagi dengan yang lain. Seharusnya semuanya hanya untukku saja, sehingga sesal tak harus jadi milikmu bila nanti aku mati. Namun kau tak dengar, namun kau tak mengerti. Kau hanya tersenyum menatapi aku yang mekar, merasa bangga bahwa kasih sayangmu yang ambil bagian dalam alurnya. Kau memang pantas berbangga, karena mekarku memang karenamu, memang untukmu. Mekar bagiku adalah upaya agar tampak mempesona. Aku ingin membuatmu jatuh cinta. Tapi tahukah kisah sedih bunga dalam pot sepertiku? Setelah mekar, maka aku harus pergi. Tidak peduli seberapa ingin aku berada di sisimu, seiring waktu kelopakku akan jatuh berguguran ke tanah, kembali pada ketiadaan. Menjadi kering,
tersapu angin, semakin menjauh, semakin mengabur. Semua rangkaian kisah indah sejak hari pertama bersamamu, ketika kau menyentuh dan menghujaniku dengan kasih sayang, akan menyublim, tanpa bekas, tanpa jejak. Memiliki tempat dalam ingatanmu pun belum tentu. Menatapimu, kadang rasanya tak pernah cukup. Menatapimu, lalu bertanya. Menatapimu, lalu menjawab sendiri. Manakah yang lebih egois? Apa merasa memiliki atau merasa kehilangan? Ditatapi penuh cinta dan senyuman, ketika kau menghirup aromaku yang harum, bagaimana caranya untuk tidak jatuh pada rupamu yang seperti itu? Aku selalu bahagia menatapimu di pagi hari. Wajah berserimu, serupa mentari yang murah hati. Meski pagi ini aku tak lagi bebas menatapinya, punggungmu seperti tak bosan membelakangi. Apa yang menyita perhatianmu sepagi ini selain aku? Tapi aku bisa merasakan kebahagiaan yang terpancar di balik punggungmu. Mungkin kau sedang tersenyum. Sekilas bisa kulihat ujung bibirmu membentuk lengkungan yang tak asing. Lengkungan yang biasa kulihat saat kau memberiku kasih sayang di pagi hari. Halo, selamat pagi sayang. Begitukah rasanya harap yang berjatuhan ke tanah ketika aku tahu senyum itu bukan untukku, bukan tentangku. Serasa oksigen menghilang dari duniaku. Sungguh sesak rasanya meski tanpa sengaja mendengarnya. Mendengarmu terucap panggilan mesra itu bukan padaku. Mencintai itu buta, membuat lupa, memanipulasi sadar tentang di mana dan sebenarnya siapa. Aku yang tertanam dalam tanah, bertumbuh dari perhatianmu, juga dari kemurahan hati sang surya. Mendamba pada manusia begini, seakan lupa jati diri sendiri. Seonggok tanaman terlibat asmara yang tak akan jadi nyata. Sungguh, dunia senang sekali berkelakar. Tentu saja ada yang mencuri perhatianmu. Apa dayaku untuk mencegahmu jatuh hati? Tentu saja jatuh hati pada sesamamu lebih menyenangkan karena berbalas, karena bisa kau curahi kasih sayang dengan lebih pantas. Tak adil rasanya untukmu menghabiskan sisa umur bermonolog dengan tanaman yang hanya tahu mekar saja. Meski aku mencintaimu, kau tak akan pernah tahu. Sedangkan kau juga begitu pantas untuk tahu bahwa kau dicintai. Aku hanya mampu menerima tanpa bisa memberimu apa-apa. Tentu saja, aku hanya mampu menatapi. Meski tak mampu membohongi diri, ada bagian dari diri yang selalu mendamba padamu. Mendamba tatapan penuh kasihmu seperti pagi ini. Belum apa-apa, aku sudah rindu. Belum apa-apa, aku sudah merasa kehilangan. Kasih sayangmu belakangan perlahan memudar. Mungkin itulah kenapa aku merasa rindu. Wajahmu tampak, ada senyuman tersemat padanya. Bicara dengan sesuatu tampak raut wajah berbinar. Kau tampak berbahagia. Sebagian diriku patah, namun sebagian lagi ikut bahagia untukmu. Senyummu hangat pagi ini. Siapapun itu yang jadi alasannya, aku tak bisa tak cemburu. Namun tak mungkin tak berterima kasih. Duri-duri yang biasa melindungi diri kini rasanya malah melukai. Merasa cemburu itu buruk, tapi lebih buruk jika tak pernah punya tempat untuk merasa seperti itu. Aku tahu, aku hanya sepihak, hanya aku, karena kau mencintaiku dengan cara yang lain. Hanya aku, karena kau mengasihiku agar aku bertumbuh dengan baik. Hanya sebatas itu saja. Hanya aku yang ingin memilikimu untuk diriku sendiri. Aku tahu cintaku tak pernah kemana-mana, dan cintaku tak akan kemana-mana. Dibahasakan dengan cara apapun, kau tak akan pernah ada untuk memahaminya. Kita bicara dengan bahasa yang berbeda. Kita berada dalam dunia yang tak serupa. Kita melihat dengan hati yang juga berbeda. Aku bagimu hanya indah yang tak selamanya. Aku hanyalah pesona yang akan berlalu. Sedangkan aku hanya bisa melihatmu saja. Hanya bisa mendamba padamu saja. Kasih sayangmu membuatku jatuh tanpa pernah tahu bagaimana caranya terbangun dari angan yang membuai. Karenamu, aku ingin hidup lebih lama. Tak ingin terburu-buru layu setelah mekar untukmu. Melihatmu berpaling jauh lebih menyakitkan daripada imajinasi tentang layu setelah mekar. Satu persatu kelopakku mulai berjatuhan, seakan membahasakan patah hatiku, membahasakan sinyal yang tak pernah kau tangkap. Kau tetap tersenyum kasmaran, aku tetap tak kemana-mana, menatapimu saja, menunggui kapan ajal datang. Tak masalah buatku, dia boleh datang kapan saja. Kau sedang sibuk terlena, aku tak ingin mengganggumu, yang pipinya sedang merona. Toh, kau sudah berhenti peduli. Aku akan bersiap untuk pulang, mengabaikan senyum kasmaranmu pagi ini.
memadamkan harap bahwa semua kasih sayangmu akan kembali menjadi milikku saja. Senyum itu senyummu, senyum yang kuharap akulah alasan dibaliknya, perlahan membunuhku tanpa sepengetahuanmu. Periku, Ayu Niris. Apa kabar batin yang payah? Masih gahar atau sudah jengah? Bagaimana dengan usia yang menua? Semakin dewasa atau merana? Bu, jadi manusia itu susah ya. Kadang ingin berhenti saja. Hati ini patah, jiwa ini rapuh. Banyak luka yang masih basah. Tak tahu caranya sembuh. Bu, ajari aku untuk bertahan dalam kelamnya kehidupan. Namun, kini hanya tersisa kenangan. Sewindu sudah kau tinggalkan. Bekas pelukan masih terngiang. Seketika, ku hanyut dalam tangisan. Bu, doaku senantiasa mengiringimu agar sampai di jalan kalbu. Obituari Merah Jambu. Bangun A. Priyanto. Seperti asap tipis yang membumbung, kamu lenyap tersapu angin. Sejak itu, tak kulihat lagi kamu di beranda, bersandar pada sofa tua merah jingga yang selalu kujumpa setiap pulang kerja. Aku bangga padamu, Ma. Kau selalu menjelma malaikat. Walau hidup kita sederhana dan melarat, kau selalu membuka cakrawala, bagai Fatimah Az-Zahra di padang Karbala, atau Siti Hajar di bukit Sofa Marwa. Seperti kamu, Ma. Kau bagaikan hujan yang turun ke bumi, menaburkan benih-benih ikan ke telaga, ke sungai, bahkan ke samudra, sehingga tak pernah habis bagi karunia manusia. Saat didera sakit, kau tetap ikhlas dan rela menyapa para tetangga walau di atas kursi roda, yang kudorong setiap pagi ke sudut-sudut kota sambil melantunkan doa-doa para aulia. 350 kilo mengantarmu dalam keranda menuju Bukit Cemara, desa yang kau amanahkan sebagai tempat istirahat bersama Bapak berkalang tanah. Lihatlah, Ma, sejak kau menyusul Bapak ke desa, kini aku menjadi pengembara di kota kelahiranku sendiri, di rumah kita, Ma. Kota tua yang sederhana, yang kini penuh prahara, yang hanya tercatat pada peta tata kota. Lihatlah, Ma, pohon pepaya di samping rumahku kini telah berbuah yang dulu selalu kau pandangi sambil berwasiat tentang pusara dan mati. Bulan puasa nanti akan kupetik buahnya, lalu kukirim ke surga usai hujan lewat pelangi yang selalu muncul di langit Bukit Cemara. Jakarta, 10 Maret 2019. Bingung. Bayu Galih Permadi. Ketidaktahuanku adalah bingung memahamimu untuk mengerti cara mengertikan pemahamanku. Kebingunganku adalah ketidaktahuanku dalam memahamimu agar kamu tidak bingung dalam memahamiku. Ketidakpahamanku adalah bingung pada diriku sendiri yang tidak bisa memahamimu, yang bingung terhadap kebingunganku. Desember 2018. Masa tua dalam kurung mertua. Desi Sri Rahayu. Kuasa untuk kakimu sudah sirna, kuasa untuk tanganmu pun jua. Meskipun dikata dirimu lumpuh, aku jua yang akan bersimpuh. Meski hati teriris oleh diam kata, tiada berlinang air mata. Meskipun dibilang ucapmu terbata, aku jua yang akan mengeja. Ada luas peluk yang kau urai, ada basah kecup yang kau usap. Meskipun penat mengerat hati, aku jua yang akan mendekap. Rindu. Dewi Riroma. Hujan tercurah, rindu menyapa, tetesnya membasuh pilu, mencengkeram nurani. Satu hal yang harusnya tercurah juga saat ini, tentang rasa nyata yang tak bisa diungkapkan secara nyata, tentang kerinduan yang membakar nalar, menjalar dalam nadi, menggema dalam sukma. Beauty and the Beast. Dian Nafiatul Awaliyah. Aku si buruk rupa, sengaja fisikku dicipta begini, agar manusia mau memandang lebih dalam, mengenal tanpa segan, merasa tanpa terlapis angan. Semoga
Semesta berkenan mengizinkan si buruk rupa meramu rasa untuk si prajurit berseragam sakral. Aku si buruk rupa. Kau tahu, aku jatuh di hadapan prajurit bersenjata perang, bukan pedang. Aku si buruk rupa yang lancang menjatuhkan rasa pada si prajurit yang telah menggandeng sang putri. Wajar saja, aku hanya si buruk rupa. Jangankan menyanding sang prajurit, menjadi terlihat saja aku perlu terusir. Aku si buruk rupa, teruntuk sang prajurit berseragam sakral. Cobalah melihat si buruk rupa. Ada apa di hatinya dan setulus apa rasanya. Pecandu Nektar Rindu, Dian Nurani. Dir kamu si sepah raja yang sedang menjaring warna. Perlahan aku menyesap nektar rindu yang kuperas dari lipatan-lipatan anganku tentang kamu. Manis, setiap tetesnya terasa menyejukkan, sekaligus membuatku semakin dahaga. Namun kau masih sibuk menjaring warna, langkahmu semakin jauh hingga ke Alexandria. Jarak semakin jumawa, seperti yang paling kuasa. Kau janji akan membagiku selaksa warna saat kau kembali. Bawa saja warna sebanyak kau bisa, apa saja sepah raja. Aku terima untuk menambah palet warna. Nanti kita menggambar bersama-sama. Di negeri Nun jauh di sana, segala cerucah kau ungkapkan dalam sujudmu. Bahwa kau akan tetap menjaring warna sebanyak kau bisa. Semoga Tuhan senantiasa menjembat setiap doa, harapan, dan cita-cintamu wahai sepah raja. Jika nanti kau siap bermigrasi ke lain benua, mencari hangat mentari menjaring warna lainnya, bawa serta doa panjangku. Lalu aku akan kembali menikmati palet rasa yang dicipta oleh Min pada lemon tea honey pot dalam gelas kaca. Kau tenang saja, aku akan sisakan sepersekian gelas untuk kau sesap agar kau tak perlu bertanya, samakah rindumu dengan yang kurasa? Tangerang, 3 Maret 2019. Semesta bersujud, Didin M. Fahrudin. Ada masa di saat sobat pernah memiliki sejuta hasrat, amat besar dan menggebu-gebu, untuk melawan, menantang, dan jungkir balik memburu. Ingin menggenggam serta menguasai dunia menjadi nomor satu, seolah engkaulah manusia yang paling benar dan pasti mampu berkuasa. Ketahuilah sobat, semestamu saat itu masihlah semesta menengadah. Lalu pasti akan datang waktu buat sobat merasa lelah berkumandang atas apa yang selama ini engkau lantangkan, yang dulu segera ingin kau capai dan perjuangkan. Semua yang kau lakukan itu nyatanya belum bisa membahagiakan. Sobat lantas menyesal dan mengeluh karena telah mengejar sebuah kehampaan penuh peluh. Ketahuilah sobat, semestamu kala itu adalah semesta membungkuk. Kemudian di suatu titik jedah dalam penjelajahan kehidupan, sobat sungguh ingin ikhlas dan berpasrah. Akan terdiam dalam sunyi, juga di keramaian, bahkan engkau tak ingin bersemi. Mencari keheningan, apa itu kodrat seorang insan? Disitulah sobat berusaha mencari arti. Kepada siapa, untuk apa, dan sampai kemanakah langkah hidup ini? Menggubah haluan atau ingin terus bertransformasi? Menuju kesejatian langkah atau terus saja tersandera oleh sebuah tendensi? Bersyukurlah engkau wahai sobat, karena semestamu kini semesta bersujud. 2019.